Hai, assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Oke, aku juga mau ngucapin selamat datang buat teman-teman yang baru nemuin YouTube channel ini, dan makasih banyak buat teman-teman yang selalu setia nontonin video-video aku. Di video kali ini aku mau share kegiatan aku sehari-hari ya. Udah balik ke rutinitas seperti biasa karena lebarannya insya Allah udah selesai. Mungkin masih ada tamu, cuma udah nggak banyak ya seperti yang kemarin tuh aku sempat kedatangan tamu lumayan banyak, sekitar di atas 10 orang ya teman-teman sekali datang. Jadi aku tuh nggak sempet bikin video masak-masak ataupun siapin rumah ya sebelum ada tamu, karena memang keburu-buru banget, dikabarinnya tuh 1 jam sebelumnya. Jadi dalam waktu 1 jam itu aku harus masak dan juga beberes rumah. Tapi alhamdulillah terselesaikan ya sebelum tamu-tamunya datang. Bahkan tamunya tuh agak molor ya mam, karena main dulu ke tempat lain, tapi nggak apa-apa. Jadi aku semuanya tuh bener-bener beres banget di rumah ya. Oke, ini pagi ini aku mulai aktivitas dengan cuci piring. Cucian aku lumayan numpuk karena semalam ada tamu ya. Ada saudara aku yang kemarin itu loh mam, yang aku di video sebelumnya main ke rumahnya, dan dia gantian sekarang tuh main ke rumah aku buat ngicipin kue-kuehan di rumah. Kita tuh cuma beda blok aja gitu ya, tapi ya saling mengunjungi satu sama lain untuk ngicipin kue-kuehannya. Semalam juga saudara aku lumayan lama ya mam di sini karena kejebak hujan. Meskipun rumah kita deket, tapi kalau hujannya deres kan aku nggak ada mobil ya untuk nganter, jadi harus nunggu sampai hujannya benar-benar reda. Dari jam 4:30 sore sampai setelah isya baru bisa pulang. Jadi karena cuaca hujan, kebetulan ya aku suguhin juga bakso untuk penghangat ya mam. Terus ada kue ulang tahun Gibran juga untuk anak-anaknya ya, karena saudaraku juga bawa 2 anak. Jadi kalau anak-anak mah betah aja ya main di sini, mungkin ganti suasana, main bareng-bareng sama Gibran. Juga mainannya kan udah beda ya, jadi seneng aja gitu main-main di rumah ya mam. Terus semalam juga karena saudara aku pulangnya lumayan agak lama, jadi aku tuh setelah saudara aku pulang dan hujan reda, aku juga pergi ke rumah saudara aku yang satu lagi untuk jenguk saudara aku yang lagi kurang enak badan ya mam. Tapi jaraknya nggak tahu jauh sih dari sini. Rumahnya tuh di sebelah rumah papaku, jadi aku semalam juga sampai malam baru nyampe rumah, makanya ini baru sempat nyuci piringnya di pagi hari. Ini juga aku sekalian nyuci panci. Semalam ini tuh dipakai untuk manasin lontong yang aku punya. Di kulkas tuh aku masih ada persediaan lontong ya, mau habis terus nanti ada lagi yang ngasih gitu, jadi nggak habis-habis ya mam. Semalam juga aku suguhin buat saudara aku makan bareng sama bakso. Alhamdulillah cuci piringnya udah selesai. Jangan lupa gosokin wastafelnya ya supaya nggak berkerak, karena ini udah kelihatan ya mulai ada kerak kuning-kuning dari noda dari airnya yang kandungan besinya terlalu tinggi ya. Karena wastafel itu agak ringkih ya mam, kalau mau dicuci atau dibersihkan pakai HCL juga nggak bisa ya, jadinya rusak itunya sinknya ya. Jadi memang harus kita gosok aja gitu setiap kali cuci piring. Dan menu masakan kali ini Pak Su masak sendiri ya, bikin omelet mie favoritnya ya mam. Aku tuh jarang banget kebolehin karena memang aku membatasi Pak Su untuk makan mie. Dia tuh hobi banget makan mie, memang harus dibatasin, kalau enggak maunya tiap hari makan mie ya. Dan pagi ini kita juga udah mulai bosen makan per ikan-ikanan, per dagingan, jadi pengen sesekali makan mie. Oke, ini aku mau buang sampah juga sekalian ke depan, mumpung tukang sampahnya belum lewat ya. Karena sampah aku udah lumayan full, kalau dinanti-nanti ini sampai bau ya, karena ada sisaan makanan juga yang aku buang. Jadi harus buru-buru dikeluarkan supaya nggak ngundang semut juga. Dan di bagian bawah tempat sampahnya tuh ada sedikit air yang menggenang, makanya ini mau aku semprot ya mam di depan, terus mau aku jemur dulu sebelum dipakai lagi.
Sebelumnya ini aku beresin dulu ya mam, ada mainannya kakak Gibran, terus ada tisu-tisu juga, nggak tahu ini bekas apa. Dan semalam itu ada kucing yang mutah ya di teras aku, terus tadi pagi udah disemprot sama pak suami. Alhamdulillah dibantu ya, kebetulan pas ada pak suami, bagian kayak gitu tuh emang bagiannya dia ya. Kalau aku bisa buta-buta duluan sebelum beresin, tapi yang nemuin sih tadi pertama kali aku ya mam di teras. Dan ada pak suami, jadi aku minta tolong aja. Oke, ini aku mau semprotin dulu, nggak pakai sabun sih, cuma disemprot gini aja karena memang kotorannya tuh cuma air doang, nggak ada noda-noda ya, jadi cukup disemprot aja sampai benar-benar bersih pakai selang kayak gini. Habis ini mau aku jemur dulu di depan ya, mumpung panasnya juga lagi terik banget pagi ini. Nah, cucian aku kemarin itu nggak begitu kering ya mam, masih agak sedikit lembab. Habis ini mau aku keluarin aja, aku jemur di jemuran depan ya. Ini masih belum permanen, suami aku makuinnya masih belum selesai karena kemarin ada tamu kan di rumah, jadi nggak enak kalau ditinggal bikin jemuran ya. Jadi ya udah sama suami aku nggak dilanjutin bikin jemurannya. Ini aku kasih aja kayu sementara untuk nyanggah baju-bajunya ya teman-teman. Ini aku keluarin, pokoknya jemuran kemarin aja sih, nggak begitu banyak. Ada sebagian daster-daster aku yang udah kering, itu nggak aku keluarin lagi ya. Ini tuh yang lembab-lembab aja yang aku keluarin. Karena juga mumpung cuacanya lagi terik banget ya mam, akhir-akhir ini tuh jarang hujan, tapi kebetulan semalam itu hujan deras banget, tapi udara tuh tetap kerasanya tuh panas ya mam, karena memang siangnya itu teriknya tuh bener-bener yang parah banget sampai bingung ya, kebingungan di dalam rumah tuh rasanya kayak di oven kemarin siang ya. Nggak tahu kalau hari ini, mudah-mudahan ya hujan gitu ya, dikit-dikit nggak masalah ya mam, supaya cuacanya nggak begitu panas di dalam rumah ya. Selanjutnya aku mau ngepelin teras depan dan seluruh rumah karena ada bekas mutahan kucing ya. Itu sebenarnya udah bersih, cuma lebih baik lagi kalau dipel juga seluruhnya ya mam, supaya kucingnya nggak ke situ lagi. Aku tuh gimana ya, bukan gak suka binatang ya mam, tapi aku tuh nggak siap untuk punya tanggung jawab kayak bersihkan kayak gini, terus mungkin pupnya kayak gitu tuh aku nggak siap. Jadi aku mending nggak melihara ya, supaya aku nggak punya tanggung jawab itu. Apalagi juga kalau misalkan kita lagi pergi keluar rumah beberapa hari, itu kan kasihan ya kalau ditinggal. Kayaknya aku nggak sanggup deh untuk ngelakuin itu semua, jadi aku lebih memilih untuk nggak melihara hewan-hewan di rumah gitu ya. Kalau teman-teman pecinta kucing mungkin lebih paham lah ya gimana untuk merawat kucing, dan aku tuh nggak paham untuk ngerawatnya, jadi mendingan aku usir aja gitu. Kalau di sini mungkin sesekali Pak Su ngasih makan ya, tapi posisinya tuh di luar rumah supaya kucingnya nggak sering-sering main ke sini gitu, karena kucing tuh katanya kalau sekali dikasih makan dia pasti bakalan balik lagi gitu kan ya. Terus kucing yang semalam muntah di rumah itu memang kayaknya kucing buangan mam. Dia tuh datang bersama dua anaknya yang kecil-kecil. Mungkin biasanya orang itu kalau ngebuang karena sering beranak ya. Terus kucing cewek itu memang sering beranaknya gitu. Mungkin dibuang ke daerah sini kali ya. Jadi kayak kasihan sih sebenarnya, cuma ya itulah, aku masih belum siap untuk melihara hewan di rumah. Jadi mendingan ya aku sering ini usir ya, bukan karena aku tega, jadi supaya dia pindah ke rumah lain, mungkin ada yang mau melihara gitu. Dan sebenarnya kucing-kucing liar yang ada di perumahan sini tuh sering diburu ya mam sama para pengurus, bukan karena benci ya sama kucingnya, tapi karena memang sering pup sembarangan gitu, mengganggu lah ya, mengganggu warga. Tapi diburunya itu biasanya dibawa dan dibuang ke area pasar, jadi dia lebih gampang gitu untuk cari makanan di pasar ya, nggak dibuang sembarangan, nggak dibuang di tempat yang sepi gitu ya, tapi memang dibuang ke
pasar biasanya ya. Dan ini nggak tahu sih kenapa ada kucing lagi di sini ya. Beda kalau sama kucing yang peliharaan ya mam, itu biasanya pengurus menganjurkan warga untuk dikurung aja di kurungan atau di dalam rumah, gimana caranya tidak keluar dan nggak mengganggu tetangga yang lain yang nggak ikut melihara. Kadang-kadang kan kita juga sebagai tetangga yang nggak ikut melihara tuh juga ikut ngerawat ya, harus ngasih makan, terus harus membersihkan kotorannya gitu kan. Nah jadi secara nggak langsung kan kita jadi ikut bertanggung jawab ya atas peliharaan orang lain gitu. Makanya memang pengurus di sini tuh ketat banget untuk masalah kucing dan ayam. Di sini tuh memang nggak boleh dipelihara ya, jadi nggak boleh melihara ayam lah di dalam perumahan. Kalau burung gitu mungkin masih oke ya, karena di dalam ini ya, di dalam kurungan. Tapi kalau ayam nggak tahu kenapa memang nggak boleh sama sekali sih melihara di perumahan sini. Oke, sekian dulu sharing-sharingnya. Balik lagi ke video ini. Aku udah selesai ya ngepel teras depan. Aku mau pindah ke yang sebelah sini. Ini juga mau aku pel, tapi sebelumnya aku mau pinggirin dulu sandal-sandalnya ya. Kasetnya juga aku pinggirin dulu. Tadi juga aku udah ambil kipas untuk ngipasin teras ya, supaya keringnya lebih cepet. Teras yang bagian sini tuh memang banyak noda yang agak susah dihilangkan ya mam, bekas dari dulu sebelum aku bikin teras depan atau bikin atap yang depan. Itu kan sering kena tampias ya kalau hujan gitu ya, sering kotor juga terasnya gitu. Dan aku jujur aja tuh jarang memang dulu ya sebelumnya bersihin teras yang bagian sini, karena emang dikit-dikit kotor, jadi biasanya cuma aku sapu-sapu aja, jarang dipel. Nah sekarang tuh baru aku sering ngepel karena memang jadi teras bersih ya, udah sandalnya udah nggak naik lagi tuh ke area situ. Oke, selanjutnya ini aku mau ngepel area kamar belakang. Tadi kamar depan sama ruang tamu itu sudah aku pel ya, tapi nggak aku videokan karena ada Gibran lagi main-main di sana, dan supaya durasinya juga nggak kepanjangan. Ini aku pel area sini tuh, banyak di pojokan itu kotoran cicak kayaknya emang bercak-bercak hitam gitu. Aku bersihkan sampai benar-benar bersih ya, sampai ke kolong-kolong TV juga aku bersihkan biar bersih. Aku tuh suka banget ya mam kalau disuruh ngepel, karena emang puas aja gitu ngerasanya setelah ngepel. Selain itu juga aku bisa sambil olahraga, karena kalau ngepel biasanya tuh keringetan banget ya, jadi aku merasa itu udah cukup buat olahraga. Terus enak aja gitu lantai ya mam, kalau habis dipel itu kerasa kayak bersih banget. Aku suka banget deh nginjekin lantai yang udah dipel itu, jadi kayak enak aja gitu. Jadi aku emang semangat banget kalau disuruh ngepel ya kalau lagi semangat. Cuma kadang juga kalau datang malesnya juga sampai seminggu kadang nggak aku pel ya mam, seminggu sekali. Kadang kalau lagi rajin tuh 2 hari sekali aku pasti ngepel gitu. Oke, ini lanjut aku pel juga yang bagian dapur ya. Bagian dapur sini tuh lagi banyak barang-barang yang belum aku naikin ke gudang. Ini nanti oven sama kardus ini juga mau aku naikin ke gudang kok, tenang aja ya. Pokoknya nanti aku rapihin ulang, karena memang masih ada barang-barang yang takutnya kepake gitu loh kalau ada tamu aku pakai lagi untuk masak gitu. Jadi barang-barangnya masih berserakan di dapur. Oke, ngepelnya udah selesai. Ini aku bilas terakhir ya, pakai sabun pel yang ada di timbanya. Terus sisa airnya aku buang ke depan. Lanjut mau aku bilas pakai air bersih di kamar mandi. Kamar mandi aku lagi lumayan kotor, udah hampir seminggu atau lebih ya. Pokoknya sebelum lebaran tuh terakhir bersihkan suami aku pakai HCL. Ini kayaknya udah mestinya waktunya untuk membersihkan lagi ya, udah pada kuning-kuning lantainya. Nanti kalau suami aku udah sempat ya baru dikerjain. Ini pokoknya aku bilasnya 1 kali aja ya mam, kain pelnya udah bersih, terus dikeringin, bentar lagi tinggal jemur di depan supaya kering ya. Oke, sekian dulu video yang bisa aku sharing. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye teman-teman.